Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu mahasiswa semuanya, di sini saya akan sedikit menjelaskan terkait dengan materi kita pada pertemuan 3, yaitu understanding paragraph. Adapun pengertian paragraf, paragraf adalah perkumpulan kalimat yang terorganisasi dan koheren, dan dia akan menjadi sebuah satu kesatuan dengan satu topik tertentu. Jadi paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat, biasanya terdiri dari 5 kalimat yang akan menjadi sebuah paragraf dengan satu topik tertentu. Di sini ada beberapa pengertian juga paragraf. Yang paling atas di sini, paragraf itu bisa berisi serangkaian contoh atau satu ilustrasi yang panjang, single long, ilustrasi yang panjang. Single long illustration, berarti ilustrasi yang panjang dengan suatu poin tertentu. Yang kedua, paragraf itu bisa menjelaskan adanya sebab dan akibat. Yang ketiga, paragraf itu juga bisa menggambarkan suatu tempat, place, karakter, dan juga proses. Selanjutnya, paragraf itu juga bisa menceritakan sebuah serangkaian peristiwa. Yang kelima, paragraf juga dapat mengklasifikasikan dua atau lebih atau beberapa item tertentu ke dalam beberapa kategori. Selanjutnya, atau yang terakhir, yaitu paragraf bisa membandingkan dua atau lebih beberapa hal. Selanjutnya, untuk memahami paragraf, di sini ada 3 bagian paragraf. Ibaratkan sebuah burger, di paling atas ini adalah ada topic sentence. Yang tengah ada supporting sentence, dan yang paling bawah itu adalah conclusion. Nah, topic sentence itu adalah menceritakan ide pokok. Kita akan mengetahui ide pokok itu dari topic sentence. Yang kedua, supporting detail, supporting sentence, yaitu akan menceritakan detailnya. Bisa berupa fakta atau pendapat, contoh dan juga analisis dari paragraf tersebut. Dan yang ketiga, concluding atau closing sentence, yaitu remind atau mengingatkan kembali ide pokok yang disampaikan di topik, tapi dengan bahasa yang berbeda. Nah, sekarang kita masuk ke topic sentence. What is the topic sentence? Topic sentence is the most important. Artinya, the most important sentence in a paragraph. Artinya adalah topic sentence ini sesuatu yang penting dalam sebuah paragraf. It states the main idea or central point, menceritakan ide pokok atau topik atau gagasan utama dari sebuah paragraf. Karakteristiknya, yang pertama, clear and specific, artinya jelas dan spesifik, itu tidak bersifat abstrak. Yang kedua, debatable or supportable, artinya bisa dipertanggungjawabkan atau bisa dibuktikan. Yang ketiga, fokus the paragraph, fokus atau mencakup seluruhnya. Yang keempat, usually, artinya biasanya, itu berupa statement atau pernyataan, berarti bukan pertanyaan, tidak pertanyaan atau question. Location of topic sentence in a paragraph, tempat paragraf topic sentence dalam sebuah paragraf itu ada beberapa. The topic sentence can be placed in different position. Topic sentence bisa terletak di beberapa tempat yang berbeda, but the most common and recommended location is at the beginning. Tapi yang paling sering dilakukan atau yang sangat direkomendasikan itu di depan, atau kita menyebutnya paragraf deduktif. Paragraf deduktif ini adalah standar and effective structure. Berarti yang standarnya itu biasanya di sini. Spesialnya biasanya atau umumnya itu biasanya di bidang akademik dan professional writing, penulis profesional.
Keuntungannya apa? Keuntungannya adalah memberitahu pembaca lebih cepat. Contohnya nih, learning a second language offers significant cognitive benefit. Belajar bahasa asing, bahasa kedua atau bahasa asing, second language, itu bisa meningkatkan keuntungan kognitif. Nah, ini topiknya. Baru yang bawahnya ini itu penjelasannya. Yang kedua, bisa di bawah atau di akhir. Paragraf ini bisa di akhir. Lalu gimana caranya? Dia diberikan contoh dulu. Berikan contoh, fakta-faktanya, baru di terakhir di sini adalah kesimpulannya. Biasanya dia digunakan untuk memberi kesan dramatis kepada pembaca. Contoh, banyak restoran, many restoran now search organic ingredients. Banyak restoran sekarang menggunakan bahan-bahan organik. Ini grocery store ini toko-toko kecil, dia menggunakan apa namanya, tidak menggunakan banyak plastik, bebas plastik. And local community, komunitas lokal juga banyak mengajak mengadakan program daur ulang. Nah, topik sentence-nya apa? The collective shift indicated a growing public commitment to sustainable living. Hal ini, semua kalimat ini menunjukkan bahwa kesadaran akan gaya hidup berkelanjutan itu sedang tumbuh di kota ini. Itu di akhir, berarti ini topiknya. Yang ketiga, itu bisa di awal, bisa di akhir. Ini biasanya untuk di akhir itu hanya untuk merestart atau mengulang, tapi dengan kata-kata yang berbeda. Contohnya nih, digital technology. Teknologi digital ini mengubah cara manusia berkomunikasi. Lalu dijelaskan kenapa. Setelah itu jadi tidak dapat dipungkiri atau tidak dapat disangkal lagi bahwa teknologi digital ini merupakan komunikasi manusia pada zaman sekarang. Seperti itu. Nah, selanjutnya ini contoh perbandingannya. Perbandingan weak topic sentence ini terlalu umum, kurang bagus. Bagaimana topik sentence kurang? Sport is good for you. Olahraga itu sehat atau bagus untuk kamu. Kurang umum. Why? Why it's weak? Kenapa tidak baik? Kenapa kurang baik? The paragraph will be unfocused. Paragraf itu kurang fokus atau terlalu luas. Nah, sini jelaskannya. Versi lebih baiknya apa? Strong topic sentence itu apa? Specific and focus. Regular jogging, nah, olahraga, lari pagi, can significantly, nah, bisa membuat hidup lebih sehat. Can significantly ini artinya secara teratur. Contoh, yang kedua, my vacation was fun. Liburan saya menyenangkan. Tidak bagus, kurang bagus. Kenapa? Personal, tapi tidak informatif. Dia tidak dijelaskan kenapa kok menyenangkan. Nah, baru dijelaskan di sini. My trip to Bali dijelaskan. Liburan saya ke Bali was unforgettable, tidak terlupakan. Because karena nih the stunning coastal atau masyarakatnya baik and rich cultural budaya atau alamnya indah, experience membuat kita mempunyai pengalaman yang lebih baik atau tidak terlupakan lah. Yang kedua, supporting sentence. Apa itu supporting sentence? Supporting sentence in a paragraph that develop, explain, prove, and elaborate. Artinya, dalam sebuah paragraf, supporting sentence itu biasanya untuk mendukung, menjelaskan, atau membuktikan hal-hal yang sudah disampaikan oleh topik sentence. Beda secara sederhananya, topik sentence itu
Apa yang ingin kamu ucapkan? What do you want to say? Supporting sentence itu bagaimana kamu membuktikan apa yang sudah kita ucapkan. Seperti itu. Fungsinya satu, to explain, untuk menjelaskan. Clarify the meaning of main idea, menjelaskan main idea, ide pokok yang masih abstrak. Yang kedua, to prove, membuktikan. To provide evidence, untuk membuktikan bukti, data, fakta, dan contoh spesifik. To illustrate, untuk mengilustrasikan. Itu untuk menceritakan, membuat kita lebih paham. Dan yang selanjutnya to analyze, untuk menjelaskan, yaitu mengapa, bagaimana itu bisa terjadi, dijelaskan. Selanjutnya, jenis-jenis tipe of evidence in supporting sentence, tipe-tipe. Ada example and illustration, contoh dan ilustrasi. TS ini topic sentence. Many animal have, banyak binatang ini. Nah, dijelaskan. Contohnya ini. Yang kedua, fakta dan statistik. Presenting variable numerical data or fact, untuk menyajikan fakta yang bersifat numerik. Contoh di sini ada plastik pollution, polusi plastik di lautan itu sudah sangat mengkhawatirkan. Nah, dijelaskannya sudah 8 juta ton. Yang ketiga adalah alasan dan penjelasan. Why and how, atau how. Mengapa dan bagaimana. Contohnya, penerapan apa nih? Pekerjaan dari rumah itu meningkatkan produktivitas karyawan. Dijelaskan, hal ini terjadi karena karena mereka dapat bekerja di lingkungan yang nyaman karena di rumah sendiri. Description dan detail, untuk mendeskripsikan. Selanjutnya adalah kutipan, quotes, quotation, dan testimonials atau testimoni atau kesaksian. Ada juga anekdot. Ini bisa dibaca semua. Dan terakhir, concluding sentence. Apa itu concluding sentence? Adalah is the sentence that signal the end and wrap up a paragraph. Artinya adalah mengakhiri atau menutup sebuah paragraf. Kalimatnya ini sebagai pembahasannya telah selesai. Sense of completion. Di mana fungsinya yang pertama untuk merangkum, summary the main idea, untuk merangkum. It restate atau merestart, menjelaskan, mengulang. Kedua, provide, memberikan penekanan. Yang ketiga, to leave a lasting impression, untuk meninggalkan kesan. Dan yang keempat, to transition, itu opsional atau untuk memberikan transisi. Ini bisa digunakan jika untuk memberikan paragraf baru. Karakteristiknya, pertama, consistent with the topic sentence, konsisten dengan topiknya. Writing in your own word, artinya ditulis dengan kata-kata sendiri. Jadi tidak boleh ini sama dengan topiknya, meskipun maknanya sama, kita tulis ulang atau kesimpulan lah. Yang ketiga, singkat dan padat terhadap poinnya. Yang keempat, provides a sense of closure, artinya memberikan rasa selesai. Jenis-jenisnya di sini ada singkatan, ada pernyataan ulang, ada kesimpulan dan logika, ada rekomendasi. Selanjutnya prediksi, dan terakhir pertanyaan retoratis. Bisa dilihat di sini.
Nah, ini contoh. Reading reading books daily is one of the most beneficial habitat for personal growth. Artinya, eh, kita lihat reading artinya membaca. Membaca buku itu memberikan banyak keuntungan terhadap diri kita sendiri. Nah, ini topik sentence-nya. Nah, ini dia. Apa keuntungannya? Firstly, pertama, membaca bisa meningkatkan pengetahuan dan vocabulary, kosakata yang signifikan. Contoh, for example, by reading various genre. Contoh, eh, kita membaca dari berbagai genre, kita announcer bisa menemukan new word, kata-kata baru. Setelah itu juga konsep baru yang bisa untuk meningkatkan enrich, memperkaya pemahaman. Ini dijelaskan terus sampai 68% di sini. Studi menunjukkan, di sini penelitian maksudnya, penelitian menunjukkan bahwa dalam 30 menit kita membaca per hari, dalam satu hari kita membaca 30 menit saja, bisa can reduce, menurunkan atau mengurangi stres sampai 68%. Tambahannya, selain itu buku juga bisa memperkenalkan perspektif yang berbeda. Setelah itu membantu mengembangkan critical thinking atau kemampuan berpikir kritis. Oleh karena itu, menjadikan membaca sebagai aktivitas yang harian, praktik harian, itu sangat berharga bagi siapa saja yang ingin berkembang. Nah, jadi ini tadi topik sentence-nya. Membaca buku setiap hari adalah memberikan keuntungan bagi personal growth atau perkembangan diri sendiri. Itu topik sentence-nya. Nah, penjelasan ini supportingnya didukung oleh ini detail-detailnya, faktanya. Dan terakhir adalah conclusion-nya ini, yang ini tadi. Apa conclusion-nya tadi? Oleh karena itu, membaca buku, meluangkan untuk membaca buku itu merupakan hal yang sangat berharga jika kita ingin terus berkembang. Ini juga Yola adalah murid yang pintar. Ini dia. Nah, itu adalah topik sentence-nya. Kenapa? Dia murid yang excellent, murid yang hebat. Kenapa dia hebat? Dia pintar, dia responsif. Yola selalu mengerjakan tugasnya. Yola tidak pernah lambat mengumpulkan tugas, terlambat masuk kelas. Nah, itu adalah detailnya atau supportingnya. Nah, terakhir ini adalah conclusionnya. Hasil dari kerja kerasnya itu dia menjadi salah satu murid terbaik di sekolah. Ini juga titik. Buah sangat lezat. Contohnya adalah buah apel, jeruk, dan pisang. Buah memiliki banyak vitamin dan mineral. Contohnya vitamin C, vitamin E, dan potasium. Oleh karena itu, makan buah itu memakan buah adalah hal ide yang sangat bagus. Apa topik sentence-nya adalah yang C. Karena buah itu sehat dan enak. Tasty food, makanan yang sehat. Yang ini kita tidak bahas. Ini untuk pertemuan berikutnya. Nah, adapun tugasnya adalah di sini ada 5 tugas. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan Bapak Ibu untuk menentukan topik sentence, supporting sentence, dan concluding pada slide ini. Dalam satu paragraf ini. Dikumpulkan lalu di Google Classroom.
Baik, kita cukupkan pertemuan pada hari ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.